Assalamualaikum. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Subrijal. Pada video kali ini kita akan belajar kembali pemrograman komputer untuk coding C# bersama praktisi industri Bapak Hartono. Wah, ilmunya luar biasa nih sobat. Nah sobat, sekarang sudah pertemuan ke 7. Yuk sobat, kita ikuti yuk videonya. Makasih. Siang, kita sekarang udah masuk ke week 7 ya teman-teman ya, untuk web programming. Oke, kita masuk ke week 7 teman-teman ya. Web programming menggunakan ASP.NET Core MVC. Sini. Oke, untuk week 7 sekarang ini kita mau bahas itu ya, web programming. Kita membuat web kali ini menggunakan ASP.NET Core, menggunakan pattern MVC. Jadi dalam pembuatan web itu kita juga ada pattern buat eh, moddingnya. Jadi ada template untuk moddingnya. Kita kalau mengikuti template MVC ini kebanyakan dipakai di banyak perusahaan ya. Jadi template MVC ini commonly sekarang banyak digunakan di berbagai perusahaan untuk membuat aplikasi web program ini. Jadi penting banget dipahami ya. Soalnya event itu di konsultan IT atau di perusahaan tuh pasti banyak menggunakan MVC untuk pattern pembuatan webnya. Jadi ini penting banget dipahami. Sebenarnya web ini mirip sama itu ya, API. Bedanya API kan nggak ada tampilannya, hanya eh, endpoint saja ya. Kalau ini kan ada tampilannya. Tetap di publish di hostingnya di web service, di cloud. Untuk API sama web itu di deploy di cloud. Oke, kita mengenal ASP.NET Core ya. Jadi ASP.NET Core itu versi terbarunya .NET Framework di Microsoft. Jadi kami sekarang kebanyakan berusaha untuk menggunakan ASP.NET Core untuk pembuatan web sama web desktop, konsol atau API pasti menggunakan ASP.NET Core. Itu versi terbarunya. Jadi sekarang kebanyakan perusahaan menggunakan .NET Core. Tapi ada juga perusahaan yang masih menggunakan ASP.NET yang web form yang jadul, yang masih VB.NET, yang masih pakai uh, web form itu masih banyak digunakan. Kebanyakan mereka tuh mau migrasi tapi belum ada resource itu, belum ada developer yang bisa. Karena yang sepeda record tuh masih jarang yang bisa. Karena ini kan versi terbarunya ya, jadi kalian sebenarnya belum dapat insight sepeda record. Jadi sepeda record plus platform ya. Jadi dulunya kan ASP.NET ASP.NET kan dia cuma bisa jalan di Windows. Jadi kalau kita pakai Linux itu nggak bisa. Nah, sekarang udah bisa nih. Untuk ASP.NET udah bisa running di Linux.
di Macintosh sudah bisa, dan multi platform, dan cross platform, jadi bisa digunakan di semua platform. Jadi high performance ya, jadi framework yang paling bagus sekarang ini bahasa .NET seperti yang harus Core. Jadi open source ya, jadi ini dulunya kan Microsoft telah mengeluarkan open source ya. Jadi sebelum ASP.NET Core tuh masih itu subscribe masih bayar. Sekarang udah open source, jadi semua orang bisa pakai. Semua siapa bisa menggunakan ASP.NET. Nah, sekarang pun Visual Studio udah ada community-nya kan. Jadi udah nggak kayak dulu, sering harus bayar sama udah ada beberapa tools yang source kayak Visual Studio kan, terus SQL Server, database itu kan dulu harus bayar sebenarnya bisa menggunakan function. Ya seperti itu eh, jadi kebanyakan developer tuh menggunakan sebagai core untuk eh, buat web apps atau service. Jadi web itu ya aplikasi web, service itu ya API. Jadi service itu sering disebut API. Karena core dari setiap engine itu ya API. IoT juga bisa atau mobile backend. Jadi kita sebenarnya udah ada ini .NET itu sebenarnya udah ngeluarin bahasa pemrograman untuk mobile namanya Xamarin. Tapi masih jarang dipakai ya karena masih banyak orang yang belum menguasai. Dia namanya Xamarin. Nah itu udah sekarang udah ngeluarin versi mobile. Jadi sebenarnya kalau pakai framework .NET itu dia eh, dari segi performance juga bagus, terus juga mudah untuk development. Jadi udah ada toolsnya, tinggal klik project. Jadi nggak begitu dari awal klik project sesuaikan servisnya atau controllernya, ntar langsung bisa dipakai. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Jadi udah ada template dari projectnya. Nah itu kelebihan pakai .NET. Udah disediain template-nya, gitu kalau mau nambahin service-service-nya atau view topics-nya. Kan bisa ada di Windows, Macintosh, sama Linux. Nah, kenapa kita menggunakan ASP.NET Core ya? Karena cross platform tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi bisa run di multi platform ya. Dari segi performance pun dia high performance. Jadi aplikasi menggunakan .NET itu banyak digunakan di perusahaan atau company besar di dunia. Jadi dari segi performanya bagus dan bisa scalability juga. Jadi bisa naikin kecepatan atau bandwidth-nya. Jadi bisa di-deploy di uh, multi web service juga, bisa di-deploy di uh, Amazon Web Service atau Azure. Jadi lebih bisa. Ya, di ASP.NET Core juga bisa itu bisa adopt framework ya framework MVC, terus bisa bikin API juga sama web page. Nah, kita juga bisa itu mau apa menambahkan kayak semacam komponen di beberapa webnya. Jadi kita bisa kayak PHP kan bisa nambah komponen open source juga gitu. Jadi ini udah bisa, udah support komponen-komponen yang source. Kalau dulu kan nggak support ya. Kalau sekarang udah ada komponen yang support open source yang bisa digunakan di SP.NET Core. Nah ini built-in dependency injection. Jadi kita udah ada dependency injection. Jadi kayak semacam engine buat panggil service di controller itu udah ada namanya dependency injection. Jadi tinggal dipanggil service-nya. Nah untuk modern web development juga sekarang eh, si ASP.NET Core udah support. Jadi udah mau gimana tampilannya bisa di handle sama ASP.NET Core.
sekarang kebanyakan perusahaan besar tuh menggunakan ASP.NET Core untuk eh, development aplikasi di perusahaan. Jadi kebanyakan sekarang perusahaan besar kayak Pertamina, PLN, BUMN itu kebanyakan pakai ASP.NET Core karena nyari aman. Karena kalau ASP, kalau bahasa pemrogramannya Microsoft ini kan sebenarnya udah ada security-nya. Jadi lebih secure kalau misalnya kita menggunakan open source kayak PHP kan kita harus nambahin security sendiri. Jadi kebanyakan perusahaan sekarang menggunakan ASP.NET Core. Even untuk banking pun, bank itu juga menggunakan itu bahasa pemrograman Microsoft untuk yang desktop application-nya sama console application-nya. Jadi lebih secure, makanya banking pakai. Kayak Bank BI, saya pernah interview tuh ya pakai sama tuh pakai ASP.NET Core Web Form tapi ya masih lama, masih versinya dulu. Tapi menggunakan ASP.NET Core juga untuk Bank Indonesia sekelas kamu besar aja bisa menggunakan ini. Nah ini kita gitu ya mencoba untuk memahami MVC pattern. MVC itu sebenarnya singkatan ya, view controllers. Jadi model itu sebenarnya logiknya, view itu tampilannya. Nah untuk controller tuh sebenarnya eh, representasi antara view ke model. Jadi di view itu manggil controllers, nah controllers manggil model. Nah jadi model itu sebenarnya data, sumber data, source, dan bisnis rule-nya. Jadi kayak logik-logiknya itu di models. Jadi singkatan ya, view kan UI-nya, display, ya user interface-nya, itu view-nya. Kalau controller tuh buat handle user input ya. Jadi kalau misalnya kita eh, nambahin beberapa field untuk insert data, nah itu handle di controllers. Nah, di controllers itu manggil modelnya. Jadi benar-benar dipisahin antara itu ya, antara model view controller dipisah. Jadi lebih rapi, codingannya lebih mudah dipahami. Nah, MVC ini sebenarnya bisa dipakai juga nih. Sebenarnya MVC kan pattern ya, bisa dipakai di PHP atau di Java itu bisa. Sebenarnya MVC itu pattern loh, kayak rules untuk coding. Jadi bukan cuma dipakai di .NET doang, bisa dipakai di semua bahasa pemrograman. Nah, ini benefitnya nih ya. Jadi benar-benar itu memisahkan antara dua. Firly Januar mau bertanya mungkin di open mic. Kalau misalnya mau belum ditanya, di mute ya. Nah, ini benar-benar dipisah ya antara concernnya. Jadi untuk model view controllernya dipisah. Jadi kita lebih rapi codingannya. Jadi biar nggak kompleks codingannya kan dipisah ya konsep dari chip branded programming. Nah, untuk scalability juga bisa nih ya di scale dan di extend. Terus untuk yang MVC juga itu ya support buat unit testing, buat ngetes aplikasinya. Nah, untuk ini maintenance-nya, jadi kita bisa, jadi lebih simpel lah kalau misalnya pakai MVC. Jadi ketika ada developer baru, dia bisa langsung baca codingannya. Jadi rapi lah, bukan codingan yang berantakan. Karena untuk buat aplikasi itu bukan cuma jadi kita harus itu juga codingan harus rapi, mudah dibaca, ya kan mudah dipahami. Kita pakai pattern kalau coding, harus pakai pattern. Untuk reusability ya, jadi kita bisa manggil komponen tuh kapan aja dan itu bisa dipakai di semua objek. Nah, jadi ASP.NET Core kan dia mengadop MVC pattern ya. Jadi eh, dia kenapa mengadop MVC karena dia rich framework for building web apps dan API. Jadi kalau membuat aplikasi web atau API itu enaknya pakai MVC, desain patternnya. Kalau kalian ditanya, oh kamu pernah pakai desain pattern apa? MVC. Nah itu pasti nanti
bakal tahu developer apa HRD atau senior developer yang di tempat kita mau interview. Jadi kalau tanya pattern, pakainya MVC gitu. Nah untuk jadi kita mau ngoding API pun, nah kalau API kan sebenarnya kan itu ya generalnya. Tapi kalau API secara spesifik itu RESTful service. RESTful tuh kayak API lah, API dari yang sekarang kita buat minggu lalu itu RESTful. Jadi eh, support post ya kan, request sama HTTP GET juga. Jadi itu sebenarnya RESTful service. Jadi semua metode kita implementasi. Kalau kalian suruh bikin RESTful API ya itu yang kita bikin minggu lalu. Nah, ini komponen dari ASP.Core MVC ya. Jadi ada models, dia mewakilkan data dan bisa logik kayak eh, codingan tuh di coding models. View itu jadi ditampilin ketika udah di proses oleh models, nah ntar ditampilin di view-nya. Jadi nanti setelah models selesai, ntar dikirim di view, nah view ditampilin datanya. Nah, untuk controllersnya ini sebenarnya buat handle. Jadi ketika view request sesuatu, ya itu adalah controllers. Kita controllers itu ngambil request dari tampilannya dari user, ntar baru dikirim di model ke models. Jadi antara interaksi antara models view dengan eh, view dengan models. Nah sebelum itu view ke controllers dulu, baru ntar controllers manggil si models. Nah ini untuk build a simple itu ya, ASP.NET Core MVC application ya. Kita bikin projectnya, nanti di situ pasti ada pilihannya nih. Kita pilihannya pakai ASP.NET Core MVC project. Ntar kalian bikin, ya kan, create segala macam, baru ntar kita coba ngoding. Nah, coba kalian itu ya, sekarang mulai praktek ya. Jadi kita praktek yang 5 nih ya. Aplikasi ASP.NET Core menggunakan MVC. Nah, caranya kalian buka aplikasi itunya ya, Visual Studio-nya ya. Ini part of N-nya ya. Jadi kita mempelajari berbagai jenis aplikasi, mulai dari console apps minggu pertama, terus desktop application minggu kedua, terus kita membahas API, sekarang web. Jadi kalian bisa udah menguasai 4 jenis dari application. Buat kalian coba buka ini ya, Visual Studio. Ntar kalian klik create a new project. Di sini kalian search aja di sini, MVC gitu. Ntar keluar nih, ASP.NET Core Web App MVC keluar. Coba kalian coba ya teman-teman ya, coba praktek ya. Jadi penting banget nih. Portfolio bisa semuanya praktek ya teman-teman. Udah klik ini, terus dinamain itu. Nah, di next, ntar langsung di itu aja ya. Create ya, yang di checklist cuma figure for HTTPS. Create,
strukturnya teman-teman ya. Untuk pemrograman web menggunakan ASP.NET Core Web API ya, web application. Jadi di sini ada beberapa komponen ya. Kalau kita kalian udah buat aplikasinya, ini ada TP root, WW root, sorry, sana models, controllers, sama view. Nah, ini part yang tadi kita bahas ya. Model view controllers ya, MVC ya, MVC. Models, view, controllers. Nah, ini sering berkaitan. Nah, untuk servisi sebenarnya itu ya, bagian dari models ya, logic. Jadi model ini sebenarnya bagian service ini bagian dari models. Jadi ketika kita request dari view masuk ke controllers, karena controllers manggil service, nah service baru ntar dia interaksi dengan models. Nah, ini models ini. Nah, ini models ini sebenarnya bagian dari service ini bagian dari models. Dua ini ya, model sama service itu sebenarnya satu bagian. Jadi sering berinteraksi. Ya, kita buat sebelum ini ya. Ini udah di default ya teman-teman ya. Nah, oke, kita cuma nambahin beberapa itu aja. eh, Beberapa tampilan aja. Kita nambahin 3 tampilan yang di home. Sorry, 2 ya, buat ya. Yang index udah ada nih. Tapi kita ntar edit. Nah, ini untuk edit absensi sama add absensi. Kita sebaran dulu ya. Nah, ini tetap nih. Kita consume API yang udah kita buat sebelumnya. Nah, kalian sedang buka aplikasi API-nya, teman-teman. Kita buka API-nya. Terus di run. Nggak ada kan harusnya ya. Jadi kalau kita mau consume API, kita harus run dulu API-nya. Bisa di-consume. Jadi consume API kan enak ya. API bisa dipanggil di web, terus bisa dipanggil di console, di sub application. Jadi kita cuma bikin satu API, bisa dipanggil di semua kebutuhan. Jadi ini kalau misalnya running, bisa dipakai di mana aja nih. Jadi kita nggak perlu bikin lagi connect ke database segala macam ya kan. Kita udah bikin API gitu lah. Itu sebenarnya benefit dari menggunakan API. Jadi reusable, bisa dipakai di mana aja. Penting banget ya. Kalau udah kita run aplikasinya, nah kita coba run webnya. Nah, ini run webnya ya, teman-teman. Webnya udah jadi nih, web simple ya. Ini sebenarnya sama kayak tampilan yang di desktop application, bedanya di web. Ini beda di web ya, HTTPS. Bedanya di web, di localhost. Ini tampilan yang kita udah itu ya, bikin ya. Sebenarnya mirip sama dengan yang di desktop application, bedanya nih pakai bahasa HTML. Kalau yang duluan pakai SAML ya, untuk yang uh, desktop application itu pakai bahasa SAML untuk desain UI-nya. Kalau ini menggunakan HTML, sorry. Jadi kalau kita melihat dari aplikasinya, yang first time di run adalah index. Index itu sebenarnya main of application web. Jadi kalau misalnya kita run aplikasi ntar yang di otomatis yang di screen pertama itu adalah index. Nah ini untuk extensionnya CSHTML ya, sisa HTML extension. Nah, di sini kita bisa ngoding HTML plus bahasa sisa. Nah, kita kan bikin ini ya, bikin variable ya teman-teman. Nah, ini pakai HTML. Ini kan udah pernah ya ngoding pakai HTML ya teman-teman ya. Kayak HTML nih, div ini HTML. Kita bikin headernya, sama nih headernya kan ada nama ini matkul sama action ya. Nama ini matkul sama action. Nama sama action. Nah, terus untuk populer datanya kita menggunakan looping. Jadi kita model absentia ini kan kita membuat dari API ya. Jadi kita looping datanya di sini. Jadi item-item apa yang terisi data yang diambil dari API. Itu ya. Jadi,
TH-nya untuk headernya, untuk TD-nya. Ya itu isinya. Untuk yang TD action ini kan isinya kan button ya, edit sama delete. Jadi kita bikin edit sama delete. Ini kenapa delete pakai form action? Karena delete itu langsung delete aplikasinya ya, langsung manggil si action dari si controllernya. Jadi kalau kita lihat ya, ini kan ada delete absensi sama edit absensi. Nah sebenarnya itu dia yang saya tadi bilang nih, model view controllers ya. Dari view ini makin controllers. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bikin controllers seminggu. Ini udah ada harus ya, udah ada. Nah, kita sebenarnya manggil ini di perintah absensi, terus delete ya. Itu kita manggil ini sebenarnya metode ini. Jadi dari tampilan view tadi, nah ini sebenarnya manggil si metode si controllersnya. Gitu. Ini kenapa ada dua nih teman-teman ya. Untuk yang pertama kan kita ini ya, buat nampilin datanya, edit, kita ngambil data dari API, buat nampilin di sini. Nah, data ini nih. Jadi kita patternnya view, nah, ini udah otomatis ya kalau di MVC. Kalau bisa nampilin sesuatu, datanya view. View ini nanti dilempar parameter absensi ini. Nanti parameter absensi ini kita populate data dari kiriman dari view-nya. Oh, ini kiriman dari view absensinya. Jadi kita udah lempar, kita baru ntar dipopulate setiap label sama inputnya. Nah, ada input ya, nah, segala macam. Ntar langsung pakai uh, field yang udah kita lempar dari components. Jadi kayak nama, ntar nama sama tuh hasilnya dengan yang dilempar dari si view-nya. Dari si ya dari components ke view. Ketika disubmit nanti baru dia bakal manggil si action index dengan nama parameter at absensi. Ini ada dua nih. Kalau yang paling load munculin datanya. Kalau ini buat save. Nah, ada paket nih. Itu diposisikan beda ya. Jadi mainnya sama, tapi beda parameter sama beda metodenya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, di indeks ketika manggil ini dia pakai metode get. Kalau submit baru nanti pakai metode post. Disebutnya metode post. Jadi kalau post data ya dia manggil ini metode yang postnya gitu. Kalau add, kalau misalnya nampilin doang, pakai metode get. Ini untuk fungsi dari si edit ya. Nah, fungsi delete pun sama nih. Dia pakai form action, tapi dia nggak manggil ini ya, nggak manggil action. Dia manggilnya langsung, sorry nggak manggil view-nya. Jadi kita kalau dia langsung ke delete, jadi langsung manggil action di absensi yang ada di controllers. Jadi sebenarnya yang udah dipahami. Nah ini untuk delete nih. Jadi dia manggil delete ini. This index tadi itu. Actionnya apa? Delete. Jadi action sebenarnya mana metodenya ya. Metodenya data absensi. Yang tipenya post. Otomatis manggil uh, fungsi yang ada di controllers. Yang dilihat absensi ya. Ntar dari situ pasti dia ngelempar parameter ID. Jadi untuk input ini sebenarnya dia parameter ya. Jadi kalau kita post sesuatu, nah parameternya di hidden atau hidden value. Jadi kalau kita post nanti untuk ID-nya langsung dipanggil, langsung diterima dengan uh, metode si delete ini.
Ya kan, ya kan untuk ya fungsi itu ya, fungsi dari si munculin data sama edit sama delete data. Nah ini untuk oh ini untuk paging. Jadi sambil nanti kalian bikin aplikasi yang serupa ya tinggal kopas aja diganti-ganti aja nama-namanya. Bisa bingung, jadi eh, kita yang penting tahu ini buat apa. Kita ngebaca nih, oh ini ada Pix navigation, berarti buat navigasi, buat pagingnya. Mana ya? Tulis nih untuk pagingnya. Oh, di bawah. Nah, ini untuk total page-nya di looping, jadi total page yang ini satu dua tiga ini di looping ya kan. Terus ada next sama previousnya. Terus untuk tampilannya nih, ini kan cuma bikin tag HTML ya teman-teman ya. Nah, kita juga butuh styling juga nih pakai CSS ya untuk memperindah. Gini nih, kalau kita nggak pakai CSS nih, kita komen dulu ya. Kalau kita nggak pakai CSS, dia bentuknya tidak beraturan. Kalau di bahasa HTML itu ada HTML pasti ada CSS-nya, cantik. Ini teman masih ada nih, kita lihat. Oh, ini nih, sorry. Komen ini, file set CSS ini, kalau kita run pasti bentuknya jelek. Nih, kan jelek kan dulu kan, yang kiri kan. Komen lagi yang ini, CSS-nya nih. Nah, nah, ini kejelekan. Nah, ini tag, ini plain, HTML plain. Tapi jelek, tanpa di styling. Jadi di bahasa pembukaan web itu pasti ada HTML dan CSS. HTML itu buat bikin strukturnya, CSS itu buat make up-nya. Jadi kita butuh make up nih di sini juga nih. Iya, tampilan web. Nah, kita di mana ngeload itunya? Kita kan bikin file CSS di sini ya. Di udah ada sih sebenarnya default ya. Di CSS di HTTP root ini ada file CSS. Ini buat percantik ya. Nah, kita belajar bahasa CSS ya nih, bahasanya beda lagi nih buat mempercantik nih. Jadi kalau kita mau percantik komponen yang ada di HTML, nah kita pakai bahasa CSS. Contohnya nih kayak misalnya kita mau percantik ini nih, mau percantik HTML nih. Nah, untuk font size-nya misalnya 4 px ya, 4 pixel. Nah, ini untuk button fokusnya nih, pakai shadow. Jadi kalau kita hover ke itunya, komponennya ntar langsung ada shadow-nya, bayangannya. Untuk HTML nih, isinya relatif, height-nya berapa, 100%. Nah, untuk body ini, tag body ini, jadi kalau misalnya body ini, kalau kita lihat di sini nih ya, teman-teman. Nah, ini body. Jadi kalau kita mau bikin body itu bagus, bikin body, mau make up body, tag body ini, nah kita menggunakan langsung aja tulis body. Di kolom awal, nanti di sini ada uh, make up-nya. Kalau ini kan kalau tag ya ini tag ya kan. Kalau kita mau menggunakan kelas pakai titik ya. Jadi kalau kita mau backup komponen yang pakai kelas, nah, contohnya ini nih di index. Nah, ini kan ada kelas pagination ya. Nah, di kelas kelas ini kalau mempercantik eh, suatu objek nih, kalau menggunakan kelas dia dikasih titik di depannya. Titik kan, titik. Kalau ini kan tag, nah ini titik, ini kelas. Nah, ini H1 titik, H1 juga ini nih, sama kayak di atas, dia tag H1, nanti caranya gini. Jadi setiap
kita menggunakan H1, itu pasti ntar margin buttonnya 20 px. Nah, ini untuk button link nih, untuk kelas. Jadi kalau titik itu pasti kalau kita lihat di sini, pasti dia di kelas. Bisa jangan digunakan button link. Nah, ini untuk navbar juga nih. Jadi kita kalau mau bikin navbar, bisa juga nih. Kita mau make up dua kelas berbarengan. Nah, ini pakai koma. Ini di titik ini kelas-kelas semua ya. Nah, kalau kita kalau mau make up kayak ID ya, misalnya kita mau ID ini mau dibikin warnanya biru seandainya ya. Misalnya kita stop dulu ya. Misalnya kita mau bikin label, misalnya gini ya. Detail nih, tiga nih. Misalnya kita lihat ID-nya, detail, detail, sensi. Ini kan dia nempel di ID ya teman-teman. Kalau kita mau styling ID ini menggunakan CSS, masuk ke file set.css ya teman-teman. Nah, kita pakai kode pagar untuk styling si ID tadi itu. Misalnya nih, color, misalnya ya. Background. Nanti ID detail ini bakal di makeup sesuai yang ditulis di sini akannya. Nah, tapi kita harus untuk yang ini harus kita uncomment ya. Karena ini sebenarnya ngeload pertama awal tuh ngeload set.css. Tadi load di awal ya bakal nggak ke load nar untuk CSS-nya, untuk makeup ya. Nah, kan warnanya biru, backgroundnya merah kan, sama kan kita tadi kan bikin ID di sini ya, sensi ini ya. Jadi kita kan bikin di set CSS ini kan untuk ID title absensi ini colornya blue, backgroundnya red ya kan. Nah ini ID ini dipanggil di ID si H1 tadi, H3 ya, oh salah, ID. Tuh. Jadi untuk yang ID ini nanti di backup di set.css ini dengan eh, tampilan ini, colornya blue, terus background colornya red. Sama kan background colornya red, colornya blue. Bentar ya, saya mau ke itu, ke toilet dulu ya teman-teman ya. 2 menit.
Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tadi kita styling menggunakan ID. Kita juga bisa styling nih menggunakan kelas. Jadi kalau kita mau menggunakan kelas, kita itu aja, edit aja nih. Dengan tadi ID ya. Ntar untuk kelas ini, cut ID dihapus, ntar dikasih spasi. Ntar untuk kelas itu kan bisa multiple ya. Kelas ini, komponen H3 ini mempunyai dua kelas. Kelas text center sama kelas absensi. Pada kelas absensi ini kita bisa styling di set.css. Untuk ID kan dia tadi pakai pagar ya. Untuk kelas editing. Jadi beda ya kalau kelas pakai titik, kalau ID pakai pagar. Hasil sama, kelas sama hasilnya, masih sama colornya. Red. Itu kalau kita ini lupa diganti nih, bisa pakai pagar. Nah, dia nggak akan jalan karena udah dipakai kelas. Nah, nggak jalan kan nggak ada styling kan, karena absensi di sini di H3 itu menggunakan kelas untuk styling. Dia harus menggunakan titik. Jadi buat styling itu kita menggunakan, kalau untuk styling global, nah kita bisa menggunakan kelas. Misalnya di kelas-kelas ini bisa dipakai di setiap komponen ya. Misalnya ini eh, A3 yang lainnya kita bisa pakai juga nih kelasnya. Ini ya kan, titel absensi. Bisa kita mau di add absensi ini. Misalnya H3-nya mau tambahin juga nih kelasnya. Jadi setiap kelas yang, jadi konsepnya reusable ya. Bikin satu styling bisa dipakai di semua objek gitu. Mau dipakai di label, di button atau di apa, di combo box juga semuanya bisa. Gitu. Kalau kelas, tapi kalau ID itu spesifik ya. Jadi cuma ID kan nggak bisa sama ya. Jadi ID itu kan dia sifatnya itu unik, jadi nggak bisa buat global. Kalau ID satu ya satu dari pakainya gitu, bisa di globalin gitu. Di kelas yang absensi pasti bakal sama, ya kan? Absensi bakal sama. Edit pun sama karena dia consume CSS yang sama. Beda ini warnanya misalnya ya, yellow, di yellow. Di kopi kali di dalam beda. Itu belum bikin hari ini, Lebih beda deh kayaknya. Jadi yellow kalau tahu ganti misalnya ya, kita langsung jadi warnanya beda ya di semua kelas yang consume kelas si absensi title tadi itu ya. Jadi semuanya duluan. Jadi kita cuma set satu bisa dipakai di semuanya. Itu namanya bahasa CSS. Mungkin ada yang familiar ya CSS sama HTML. Sebenarnya dua bahasa yang harus ada gitu. Terus pasti bakal bareng. Bikin strukturnya CSS buat backupnya. Kita isi teman-teman ya. Jadi nanti komponen dan service at absensi. Ini servisnya manggil API. Jadi kita konsum API juga buat ambil data. Jadi bukan connect ke database ya. Jadi kita
manggil API. Jadi setiap fungsi di sini nanti bakal manggil controllers. Jadi seluruh controllers ini sebenarnya kayak interface engine. Jadi kalau kita mau consume, misalnya kita mau jalanin edit, delete atau add ini, kita pasti bakal manggil controller dulu. Jadi nanti setiap action button ini manggil action yang ada di controller. Gitu untuk action ASP action ini, edit exception sih pasti bakal ada nih di controller. Ada ya dia error. Itu harus sama persis ya dengan controller. Sadar harus sama persis. Itu. Ada sih yang mau ditanyakan dengan teman-teman. Ada yang mau dibahas, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Jangan ragu ya. Kalau misalnya nggak kurang paham ya langsung ditanyakan aja. Silakan ada yang mau bertanya. Setelah CSS atau HTML atau pengeluarannya mungkin ada yang kurang paham. Ada yang mau ditanyakan ya Mas? Ada yang kurang jelas, cepetan atau gimana? Langsung ditanyakan ya. Jadi setiap action ini nih, privacy, home, nah ini pasti ada view-nya. Nah ini berhubung yang student sama teacher belum ada nih, jadi nggak bisa klik ya, karena belum ada. Jadi untuk privacy ini, pasti kalau di view-nya udah ada. Di views, home, privacy. Wah, mobil ini nih, privacy. This page to details your site's privacy policy. Sampai. Jadi nanti sampai manggil lagi nih ya, kalau kita memanggil view, kita juga harus nambahin di controller di situ. Tadi kan kosongan yang privacy ya, soalnya dari term view. Karena masih kosongan, gitu. Jadi view-nya masih kosongan. Jadi kalau misalnya meskipun pas manggil di HTML-nya, kalau untuk layout-nya, nih, ini untuk layout. Jadi layout itu sebenarnya buat modding menu-menunya. Ini ada menu student kan. Udah ada kan, kalau di .NET udah ada nih pasti nih. Kalau ini cuma ditambahin aja ya. Ini untuk yang itu udah ada. Ya, enak, tinggal dipanggil aja, tinggal dipakai aja tanpa ngoding dari awal. Oke, punya pakai untuk .NET ya, karena dia langsung bisa dipakai, langsung bisa di coding. Nah, ini untuk memanggil itunya ya, cara memanggil actionnya. Istilah ada menu privacy ya. Privacy ini sebenarnya dia manggil action di control room dengan action privacy. Jadi di control room kita cari nih dari ASP controller ya. Oh, cari action yang privacy. Nah, ini ada temuan. Kalau ada isinya ya kosongin aja view-nya. Ini kita nambahin navigasi yang ini ya, yang sebelah kiri ini pakai ini nav. Kayak nav ini sebenarnya navigasi.
sebelah kiri tadi itu bisa ada menu namanya menu home, food dan sama dessert. Ini mungkin tadi pahami teman-teman, semangat banget. Jadi kalau misalnya kalian jadi baca lagi codingannya, pahami lagi. Nah, di HTML juga ada juga nih CSS yang bawa dari frameworknya. Misalnya nih, untuk CSS kan edit ya, kan warnanya biru ya, warnanya kan kuning, oh, itu kan merah. Display udah bawaan dari sana CSS ini. BTN warning, nah, warningnya sekarang warnanya tadi kuning. Kalau dilihat kan buttonnya itu ya, merah ya. Kalau pakai BTN, danger. Nah ini bawaan dari si frameworknya, jadi kita nggak perlu bikin lagi kelasnya. Jadi kalau kita bikin kelas sendiri ya kita nanti bikin di set CSS, misalnya kelasnya apa nih, misalnya kelas big button BTN line ini sendiri ya. Di setiap button ini kita bikin color terus buat biasanya si button ini kan dia betul kelas ya, titik ya. Jadi kita mau kalau manggil pun kita harus harus cobanya di kelas button manager itu coba di sama kelas ini. Jadi kalau kita lihat di sini nanti kalau refresh itu stop, stop boleh lagi. Nah kan jadi chat kan, bukan jadi chat, tidak keluar maksudnya jadi biru. Jadi bukan warna merah lagi ya, karena kita udah bikin kelas baru namanya BTN 9 dan kelasnya di set CSS dengan colornya red, terus backgroundnya aqua gitu. Baik kelas ya. Supaya kita juga bisa bikin ini nih teman-teman. Kita juga bisa supaya bisa modding CSS di kalau kita coba komen dulu ya. Kita coba komen dulu sama dan kita punya. Jadi sudah bisa modding begini di langsung di uh, atributnya. Misalnya kita atribut tadi ya, button ya. Kemudian pas itu udah di komen yang kita hapus. Kalau kita mau styling di buttonnya pun langsung bisa, tapi sebenarnya kurang bagus ya style. Kalau ada sebenarnya yang bisa juga kita styling di sini. Kayak namain lagi misalnya kalau namanya wah itu kita bisa juga nih di sini mainnya nih CSS ini kurang itu ya kurang bagus ya karena berantakan di jadi warna lain itu makanya orange warna. Jadi kita bisa styling di langsung di atributnya itu orange kan warnanya kan. Jadi styling bisa di sini. Kalau kita mau mindahin ya gini aja nih. Kita mau up stylenya, ya, terus kita hapus. Misalnya kita tambahin di site-nya, kita aktifin lagi. Tadi yang kita udah kupas tadi. Nah, kita di sini orange sama white ya kan. Lalu kita dipanggil, dan main ini dipanggil di kelasnya. Di kelas ini.
fresh, tetap sama hasilnya karena kita sebenarnya mindahin tadi yang style di sini nih dipindahin di ke CSS tadi di sini. Jadi kalau kita loading bisa langsung di atribut ya, bisa langsung sama di taruh di file CSS-nya. Jadi bisa bikin ini global nih, misal nih eh, di setiap H ini kan ada tag namanya H ya, H3 gitu. Kita kan pakai kelas absen sini. Udah kita kalau misalnya mau nggak mau pakai kelas ya kita hapus aja, hapus kelas ya. Kan original nih. Nah, sudah pas pasir. Nah, dari H3 kan kita mau ngecek hapus semua klasik kan H3. H3 itu pun bisa dibikin ini nih. Kalau ini kan tag ya. Tag. Nah, tag ini dia langsung aja kalau mau bikin ini CSS dia tanpa titik, tanpa pagar, langsungnya H3. Itu semua H3 ntar ke styling ini. Misalnya nih, setiap H3 colornya harus zur. Jadi untuk background colornya ya eh, misalnya nih blue gitu ya, warna blue gitu ya. Sehingga setiap H3 ini tag yang menggunakan H3 pasti warnanya ini. Nah kita global, kita baca tagnya. Selain itu button ya button gitu. Jadi setiap button semuanya warnanya ini. Ada plus sama ID. Kalau kita run nanti ini keluarnya misalnya nih yellow ya, misalnya ini blue. Di setiap H3 pasti warnanya yellow sama blue. Ya kan? Blue sama yellow. Kalau nah, yellow sama blue ya. Karena kita setting global. Jadi pakai pagar ya. Jadi konsep MVC ini sebenarnya kita itu ya harus pahami konsepnya teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya memisahkan antara eh, view, logic sama controller. Jadi controller ini bakal koneksi ke logiknya, gitu absensi ini manggil absensinya, manggil engine untuk ambil data ke API-nya, nanti untuk view-nya itu dia bikin di sini. Kita memperlukan dua page ya untuk get absensi sama edit absensi. Caranya, jadi ada tag input juga nih untuk HTML, tag input, span, nah ini sebenarnya tag bawaannya HTML. Pun dia diisi oleh SP4 ini sebenarnya buat ngisi datanya. Datanya NIM ya di sini. Besok kita coba aja bahas JavaScript minggu depan.
Jadi sebenarnya HTML, CSS sama JavaScript itu satu kesatuan. Jadi kita coba bikin JavaScript ya. Kita combine antara HTML, CSS sama JavaScript. Sekarang berupa CSS, buat styling. Ntar untuk JavaScript kita taruh di sini. Di JS, set.js. Jadi untuk yang file apa untuk project MVC ini pasti ada set sama set JS-nya. Jadi untuk JavaScript sebenarnya itu bahasa front end juga buat berdata dari controllers. Jadi nanti ke depan kita coba bahas ya untuk yang bahasa JavaScript. Mas penting dikuasai nih kalau kalian mau jadi front end developer, kalian harus menguasai CSS sama JavaScript. Jadi sini ada yang mau ditanyakan ya teman-teman? Ada yang bingung nggak? Langsung aja tanyakan ya. Kalau saya untuk HTML ini sebenarnya itu ya, common language buat model, apa buat bikin UI. Mungkin kayak udah paham ya sebelumnya, ya, udah pernah coba mungkin ya. Karena ini sebenarnya benar-benar sering digunakan ya untuk bahasa beberapa web. Saya kira kalian udah pernah nyoba kali ya, udah familiar mungkin. Ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung nggak? Tanyakan, silakan. Langsung aja open mic atau chat. Nanti project ini saya kasih di itu ya, saya kasih di chat WhatsApp. Nanti kalian pelajari, kalian buka aplikasinya, terus kalian pelajari step by stepnya. Ini perlu di highlight adalah controllers, terus view-nya sama model. Sebenarnya modelnya kerangka doang sih.
kerangka dari apa, data yang diambil dari database dari API. Yang kemudian highlight adalah model service dan view-nya. Dan yang belum ditanyakan nggak teman-teman? Ada yang bingung nggak? Langsung ada tanyakan langsungnya di itu ya, di chat atau nggak langsung open mic. Saya kirim ke itu ya teman-teman ya. Saya kirim ke sub project ini application. Ini PM-nya saya kirim kan. Jadi kalau kita mau start aplikasinya, kita harus jalanin IPA-nya. PPT-nya saya kirim. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Langsung aja ya. Udah bingung mungkin ada pertanyaan langsung tanyakan aja. Nggak usah ragu ya. Kalau kalian baca codingan ini, kalian buka, pasti kalian paham nanti. Jadi emang bahasa coding ini nggak instan juga ya, nggak instan langsung kalian bisa. Kalau kalian nggak coba ya nggak akan bisa. Gitu. Kalau kalian udah buka project yang ini nih, sekalian pahami, kamu kayak gimana, pasti banyak paham nanti. Jadi ilmu coding itu ilmu coba-coba ya, sering coba-coba, harus sering belajar, nah itu pasti bakal bisa. Jadi walaupun bahasa apapun itu, untuk front end pasti menggunakan HTML. Bahasa PHP, bahasa apapun itu pasti nanti menggunakan HTML sama CSS. Yang membedakan adalah controller ya, yang menggunakan C#. Kalau kita PHP ya, ntar menggunakan PHP ini ya, controller ya. Jadi untuk yang ini sama semua, view-nya, HTML semua. Oke teman-teman, kalau nggak ditanyakan langsung aja ya. Saya berikan ke Satria ya. Selamat Satria.
Ya, Satria, silakan diambil alih ya. Ya, terima kasih banyak Pak Arnono atas materi yang disampaikan pada hari ini. Mungkin untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tono.